Halo semuanya, ketemu lagi ya. Apa kabar kalian semua? Gua kembali hadir di sini, cuma sedikit ingin bercerita tentang cinta seorang orang tua yang mencintai anaknya. Terdengar mungkin bagi yang belum nikah atau masih pacaran mungkin biasa aja ya. Cuman kalau bagi yang sudah menikah mungkin mempunyai seorang anak itu adalah suatu kebanggaan dan kesenangan tersendiri gitu bagi orang tua masing-masing. Apalagi melihat jika anaknya itu berkembang dengan baik dan taat dan saling menolong pada orang lain gitu, saling membantu. Pasti punya hal yang istimewa bagi orang tuanya, seneng tersendiri lah gitu. Tapi terkadang ada juga yang mempunyai anak yang maaf, kayak nakal, badung, susah dibilanginnya. Itu kembali lagi kepada faktor lingkungan mungkin, kalau menurut saya gitu. Jadi di sini yang gue pengen bahas itu, ketika lo punya anak atau sudah menikah, pasti punya anak kan. Dan pada anak itu harus mempunyai karakter, menciptakan karakter kepada seorang anak itu gitu. Karakter anak ini tuh pengennya seperti apa dan bagaimana gitu. Jadi di saat nanti kemudian hari dia sudah tumbuh dewasa, dia mempunyai jiwa karakter mental yang kuat gitu, dan nggak akan kegoda sama sekitar faktor lingkungan itu gitu. Nggak akan bisa, oh ayo nongkrong kita main, apa maaf katakan lain dengan yang aneh-aneh gitu kan. Dia nggak bakal kegoda gitu, dan dia mempunyai satu pendirian gitu. Dan saya di sini adalah sosok seorang orang tua yang mempunyai ketegasan kepada seorang anak gitu. Di saat dia salah ya salah, di saat dia benar ya benar gitu, diperingatkan gitu. Tapi terkadang maaf yang pernah saya lihat gitu, banyak orang-orang yang di sekitaran kita tuh kadang di saat dia salah atau benar atau melakukan hal yang tidak baik, didiamkan gitu, lebih kepada kasihan gitu. Padahal sebenarnya itu bukan bentuk kasihan kalau menurut saya. Di saat mereka melakukan kesalahan ya tegur gitu, tapi jangan langsung marah-marah gitu, tegur baik-baik, terus alasannya kenapa gitu bisa melakukan itu gitu. Karena kalau mendidik anak sejak dini gitu, sejak masih kecil, itu bisa diarahkan dan bisa dibimbingnya gitu, menciptakan karakternya tuh mau ke arah mana tuh bisa gitu. Tapi kalau sudah tumbuh dewasa, maka dia akan mempunyai pola pikir sendiri gitu. Dan mempunyai pola pikir itu sendirilah yang nanti bakalan melakukan hal-hal yang di luar nalar gitu. Jadi kalau lu mau ngedidik anak lu, ya lu harus mendidik dari sejak dini gitu. Jadi kenapa gue bisa berbicara seperti ini tuh, karena gue menerapkan kepada anak-anak gue yang sejak kecil menjadi sosok figur yang seorang ayah yang ditakuti oleh anak dan mempunyai ketegasan kepada anak gitu. Contoh hal kecil kayak dia main di malam, saya kasih batas misalkan sampai jam 9 atau jam 8. Lewat dari itu pasti saya akan memberi hukuman seperti
sit up atau apa gitu. Itu bukan termasuk faktor kejam, karena membentuk mental gitu, disiplin akan waktu gitu. Jadi di saat dia udah gede tuh tidak membuang-buang waktu dalam hal segi apapun gitu. Dari segi kerjaan dia nggak nyolong-nyolong pekerjaan, nyuri-nyuri waktu nongkrong atau ngapain dulu gitu. Jadi dia bakalan konsisten kepada pendiriannya gitu, disiplin waktu gitu. Tuh. Makanya menciptakan karakter dari sejak dini itu harus gitu kalau menurut saya gitu, supaya tidak mempunyai efek saat nanti tumbuh dewasa tuh nggak bakalan goyah gitu pendiriannya gitu. Bahkan dia harus menjadi sosok seorang yang temennya tuh dia melakukan hal kebaikan, temennya tuh ngikutin gitu, bukannya malah dia yang keikut gitu. Itu pentingnya gitu, menciptakan karakter. Jadi kalau anak kita melakukan kesalahan ya jangan didiemin aja gitu, diperingatkan dan dikasih tahu. Apabila di depan teman-temannya, di saat dia nongkrong atau melakukan hal kesalahan, jangan langsung diomelin di depan anak teman-temannya atau di depan orang lain gitu. Tapi panggil dulu anak itu, baru kita kasih tahu gitu. Ini salah, kamu nongkrong gini salah gitu. Jadi jangan langsung diomelin di depan teman-temannya gitu. Karena zaman sekarang tuh banyak gitu, di saat dia melakukan kesalahan atau apa diomelin gitu. Malah si anak itu bukannya jatuhnya takut, malah jadi berani gitu, karena di depan teman-temannya gitu. Itu pentingnya gitu. Jadi di saat dia melakukan hal apapun kesalahan ya tegur gitu, agar menjadi mempunyai pribadi yang baik gitu. Terus kenapa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi itu menurut gue benar dan baik? Dia ingin menciptakan karakter pada anak gitu, disiplin, tidak melawan lagi pada orang tuanya. Dan hampir rata-rata kan banyak video yang anak kecil pada takut gitu. Nah itu sebenarnya faktor yang saya bilang balik lagi tadi, mempunyai seorang figur yang ditakuti oleh anak gitu. Kebanyakan zaman sekarang tuh orang tua sama anak itu lebih banyak kasihan gitu. Dia melakukan ini nggak tega gitu. Ya ibaratnya gini contohnya, di saat dia tidur ada azan, pasti kebanyakan orang tua itu mendiamkan anaknya gitu. Anak kasihan, baru tidur dia kasihan gini. Tapi itu sebenarnya tidak bagus gitu, harusnya dibangunkan gitu. Contoh seperti anak saya, maaf, di saat dia pulang sekolah pasti saya menerapkan suruh tidur dulu gitu, karena setelah melakukan aktivitas dari pagi sampai siang pasti capek. Terus sorenya dia ngaji, pasti saya suruh tidur dulu, istirahat gitu, istirahatkan otaknya, badannya, semuanya saya suruh istirahat, supaya nanti pas dia terbangun dia menjadi fresh lagi, segar gitu. Tapi di saat azan asar itu pasti saya bangunin gitu, walaupun setengah jam atau baru 15 menit tertidur, pasti saya bangunin untuk langsung siap-siap gitu. Tuh maksud saya tuh. Jadi harus mempunyai karakter gitu pada anak tuh, menciptakan itu. Saya kepada anak itu pasti tegas gitu. Kenapa Kang Deddy Mulyadi seperti itu? Karena ingin menciptakan karakter pada anak itu gitu. Karena maaf, itu jatuhnya kan kayak bandel-bandel ya, yang nongkrong malam, yang anak cewek pulangnya pagi, atau yang sering kemana keluyuran nggak jelas gitu. Jadi dididiklah ala militer gitu.
Itu bagus menurut saya gitu, karena melakukan hal-hal yang positif gitu. Nah, kita sebagai orang tua harusnya bisa mencontoh dan menerapkan apa yang dipikirkan oleh Kang Deddy gitu. Mempunyai tegasan kepada anak, berani menegur, karena zaman sekarang tuh jarang gitu orang tua yang berani menegur anaknya gitu. Makanya banyaklah kejadian dan tragedi di luar nalar semua gitu, yang ya banyaklah aneh-aneh gitu. Makanya didiklah anak dari sejak dini gitu. Saat dia belum mempunyai karakter, kita sebagai orang tua wajib menciptakan suatu karakter pada anak gitu, agar mempunyai mental yang kuat dan melakukan hal-hal yang positif gitu pada semua hal yang dia lakukan nanti pas dewasa gitu. Ya kalau menurut gue bagus menciptakan karakter itu ya, karena jarang gitu orang tua mempunyai sifat pemikiran seperti itu gitu. Terus apa yang dipengenkan oleh si anak ini jangan langsung diturutin gitu. Dia pengen ini diturutin aja. Dia pengen ibaratnya masih SMP pengen motor ya kan, diturutin nih sebagai orang tua, nggak punya duit bela-belain ngutang, bela-belain nyari kesana kesini buat anak supaya punya motor gitu. Dan itu menurut gue salah gitu, karena tidak ada yang sedikit mendidik ya gitu. Dan nggak diturutin si anak itu pasti ngambek gitu, marah-marah ya kan, banting-banting ini itu. Menurut gue itu salah gitu. Tapi yang baik dan benar tuh dikasih tahu gitu, dikasih tahu bahwa orang tua ini nggak punya uang, nggak punya duit buat beli itu gitu. Kalau anda pengen sesuatu hal ya anda harus berusaha sendiri gitu. Ya rajin nabung atau menyisihkan uang jajannya yang kita kasih gitu, dan berusaha menciptakan apa yang dia pengen gitu, berusaha sendiri ibaratnya lah gitu. Itulah tugas kita sebagai orang tua ya, jangan langsung apa-apa diturutin aja pengen si anak. Menurut gue itu nggak baik gitu. Jadi balik lagi, kalau emang lu menciptakan karakter dari sejak dini itu supaya di saat dia udah gede itu bisa memahami gitu, kondisi orang tuanya. Kita sebagai orang tua kita cerita kepada anak itu, bisa menjadi seorang teman, jadi seorang sifat yang seorang orang tua. Ibaratnya gini, saya menjadi sosok figur yang menjadi sosok seorang orang tua dari anak-anak saya, menjadi sosok figur seorang suami dari istri saya, dan menjadi sosok seorang kakak atau abang dari adik-adik saya gitu. Karena orang tua saya udah nggak ada, saya menjadi sosok juga menjadi orang tua bagi mereka gitu. Dan itu sosok seorang saya gitu. Dan saya menerapkan kesemuanya adil gitu. Kalau mereka melakukan hal salah ya salah gitu, kalau benar ya benar gitu. Karena supaya apa? Mendidik supaya menjadi seseorang yang baik, tidak keras kepala, egonya rendah gitu. Jadi enggak ego tinggi tapi rendah gitu, mendengarkan gitu. Terus lebih penting itu harus bisa memberi tahu kepada anak di saat orang tua sedang berbicara atau di saat umur mereka lebih jauh tinggi, dengarkan gitu. Ambil hal-hal baiknya gitu. Walaupun di otak si anak ini nggak nyampe atau nggak kepikiran atau belum gitu, tapi dengarkan gitu. Yang lebih tinggi tuh orang tua lebih tinggi tuh berbicara, dengarkan gitu. Lalu di saat ada yang lebih rendah dari usia anak kita gitu, kita harus memberi jelaskan dan beri
pengertian juga, cukup dengarkan itu apa yang dia bicarakan gitu. Jangan pengennya egoisnya dia aja didengarkan gitu, jangan seperti itu gitu. Menurut saya nggak baik gitu, nggak bagus gitu. Jadi kalau lu mempunyai sifat karakter yang sangat bagus, ya lu harus bisa menciptakannya dengan baik dan benar gitu. Di saat ada yang lebih tua itu dengerin gitu, kita kasih tahu kepada anak itu gitu. Jadi nggak bakal ada sifat yang aneh-aneh gitu. Jadi inti poinnya itu seperti itu gitu kalau menurut gue gitu ya. Mungkin kalau video ini rame atau gimana, nanti gue bakalan share lebih lanjut gitu ya, seperti apa dan perkembangan bagaimana gitu. Jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, supaya membantu perkembangan konten Indonesia lebih berkembang gitu. Kalau menurut saya gitu aja sih inti poin-poinnya gitu. Jadi harus bisa menciptakan karakter anak dari sejak dini, harus mempunyai sifat dan jiwa pemimpin yang baik dan benar gitu. Jadi mereka bakalan tahu di saat dia salah atau benar atau melakukan hal-hal aneh, dia jadi tahu gitu. Janganlah menjadi sosok orang tua yang apa-apa kasihan gitu, jangan gitu. Tapi mempunyai sifat yang tegas kepada anak gitu. Jadi anak itu bakalan nurut gitu. Jadi gitu aja sih menurut gua gitu. Jadi kayak gua contoh, setiap gua melakukan hal kegiatan jalan atau kemana, pasti gua selalu memperingatkan di rumah gitu. Jangan ada yang pakai ngambek, jangan minta hal-hal aneh, karena orang tuamu ini nggak punya uang ibaratnya misalkan gitu. Jadi di saat pas kita jalan tuh bener jalan gitu, nggak ada yang melakukan hal-hal aneh, nggak ada yang ngambek-ngambek di jalan gitu, karena sudah diperingatkan gitu dari awal bahwa kita jalan oke jalan, cuman kita nggak melakukan hal-hal atau berjajan yang di luar nalar misalkan gitu. Jadi itu menciptakan karakter gitu, supaya dia berkembang semakin dewasa, pemikirannya semakin matang gitu, pola pikirnya tuh semakin yang dia pengen, yang kita inginkan tuh kecapai gitu. Tuh kalau menurut saya pribadi seperti itu. Entah orang tua yang dimanapun ya, mudah-mudahan baik juga gitu, karena nggak ada sih orang tua yang menginginkan anaknya yang menjadi hal-hal yang tidak benar atau tidak baik gitu. Tapi kita dan saya pernah dididik oleh orang tua saya yang tegas dan mempunyai jiwa yang berlawanan arah sama pikiran saya gitu. Tapi di saat orang tua saya ini sudah tidak ada dan semua ucapannya itu ternyata benar gitu, yang beliau didik kepada saya gitu. Makanya saya bisa menerapkan dan ngedidik anak dan adik-adik saya ini gitu. Saya terapkan kembali dan ambil hal-hal positifnya yang baik-baiknya agar bisa dididik kepada anak menjadi hasil yang sangat sempurna gitu. Walaupun kata yang lain sempurnaan itu tidak ada, tapi menurut saya pribadi, kembali lagi, di saat mempunyai kekurangan masing-masing, di saat kita mempunyai kelebihan masing-masing, kita saling menutupi, itulah yang disebut kesempurnaan. Jadi sampai jumpa kembali di lain waktu. See you, bye bye.